tulisan cahaya yang masuk. Ya. Jadi ada cahaya, kemudian itu ke benda langsung paling gede tulisannya melintas. Kita dapat melihat. Tentunya diproses ya diproses ya dengan anggota mata kita sehingga kita dapat melihat daripada benda dengan sinar yang kita dapatkan. Kemudian apabila tempatnya gelap, nggak ada cahaya, bisa terlihat nggak? Bisa terlihat nggak? Misalkan nih ya kalian itu pada kondisi mati lampu, ya mati lampu, nggak ada cahaya sama sekali. Adakah yang terlihat benda? Sekali lagi, karena ada cahaya kita bisa melihat. Selain mata kita sehat, ya kemudian juga cahaya itu membantu penglihatan kita untuk melihat benda. Jadi kalau ada cahaya berarti memantul ya ke benda-benda, kita bisa melihat ya dengan adanya cahaya. Kalau mati lampu otomatis nggak ada cahaya, nggak ada pantulan ya dari benda-benda itu ke mata kita sehingga tidak melihat ya. Nah kemarin kita sudah belajar ya tentang kemarin udah menghafal ya kalian sifat-sifat cahaya. Kemarin ada apa saja? Coba kelompok ini kemarin sifat cahaya. Ya apa saja sifat cahaya? Udah ditutup. Coba. Ya. Sifat cahaya lampu menembus benda. Pertama kelompok ini dah. Kelompok ini pertama cahaya, sifat cahaya. Yang pertama apa? Lihat kelompok ini. Ya, kelompok ini nomor 1 sifat cahayanya pertama apa? Cahaya lampu. Ini yang nomor 2 apa? Yang kedua cahaya dapat apa? Kemarin udah dihafalin. Kemarin sudah dihafal. Ya. Ini kelompok ini yang kedua apa? Cahaya lampu menembus benda bening. Terus ini kelompok 4 coba. Yang ketiga apa? Cahaya dapat apa? Cahaya dapat dipantulkan refleksi cahaya. Dipantulkan. Ini yang keempat apa cahaya? Cahaya dapat dibiaskan atau refleksi. Dapat dibiaskan. Yang kelima apa yang kelima? Kelompok ini? Cahaya dapat diuraikan. Ya kemarin kalian udah hafalin ya bahwa sifat-sifat cahaya itu ada 5 kemarin ya kalian udah hafalin ya. Sekarang kita lanjut lagi ya pembelajaran tentang sifat-sifat cahayanya. Tentunya dengan percobaan ya nanti dengan masalah-masalah kejadian-kejadian ya contoh-contoh kejadian seperti tadi coba deh. Nah seperti pada cerita si Siti, lihat buku catatannya, coba lihat buku paketnya. Ya, sambil dibuka buku paketnya tentang yang sifat cahaya, buku IPAS-nya dibuka. Buku IPAS-nya, mana buku IPAS-nya ada buku catatannya, dibuka. Buku paketnya dibuka tentang sifat-sifat cahayanya. Kemudian buku catatannya juga. Nah di situ ada ya tentang yang masalah Siti. Ini enggak nulis. Enggak lengkap ini nulisnya. Yang tadi yang Siti mana ini? Enggak nulis kamu. Nah. Mana cerita Siti ini? Enggak. Nah. Cerita Siti mana? Nah ini coba cerita yang tadi ya.
Ya, coba kalian perhatikan. Di suatu pagi, Siti sedang membaca buku di ruang tamu yang dekat dengan jendela. Ya, anggap saja situasinya seperti di ruangan kelas ini ya. Siti sedang membaca buku di ruangan tamu atau di ruang tamu. Seperti kita misalkan ini di kelas ya, kita bayangkan. Nah, perhatikan ya, kita bayangkan. Kemudian dekat dengan jendela, kalian aja seolah-olah Siti itu kita masing-masing. Ya, perhatikan. Anggap saja Siti itu kita. Ya, jadi Siti sedang membaca buku di ruang tamu yang dekat dengan jendela. Dia melihat cahaya matahari masuk melalui lubang kecil di tirai jendela membentuk garis lurus ke lantai. Kemudian Siti mengambil cermin kecil dan mencoba memantulkan cahaya matahari tersebut ke dinding. Dia juga melihat sebuah gelas berisi air di meja. Ketika memasukkan sedotan ke dalam gelas, Siti melihat sedotannya terlihat bengkok. Ya, anggap aja kalian sebagai Siti. Perhatikan, kalian bayangkan ya, kalian itu Siti ya. Kalian punya ruang tamu? Punya. Artinya punya kamar ya, atau di kamar kalian atau di ruang tamu ya. Kalian duduk, kemudian kalian memperhatikan tuh lagi misalkan baca buku, ada cahaya ya yang masuk ke rumah kalian. Tentunya cahaya yang contoh misalkan di sini ya, cahaya itu merambat lurus. Kalau di kita itu namanya erang-erang ya, ataupun ventilasi udara ya yang masuk. Kemudian kalau misalkan ini kita ada seperti kaca pembesar itu ya, kalau kita punya kita bisa tuh ya. Anggap saja dari peristiwa ini ya, si Siti itu ataupun kalian punya namanya kaca pembesar ya, artinya dipantulkan cahaya misalkan mengenai kaca pembesar kalian, kemudian juga dipantulkan ke benda lain ya. Nah, untuk dari percobaan itu ya, dari peristiwa Siti ya mengambil cermin kecil dan mencoba memantulkan cahaya matahari tersebut ke dinding ya, jadi dipantulkan ke dinding melalui tadi kaca kecil. Artinya dipantulkan itu ya, jadi misalkan dia bawa kaca nih ya, terus cahaya yang masuk dia pantulkan ke tembok ya. Apakah yang terjadi ya? Kemudian juga selain itu cahaya matahari ke dinding juga melihat sebuah gelas berisi air di meja kita. Memasukkan sedotan ke dalam gelas itu, melihat sedotannya terlihat bengkok. Jadi cahaya itu mengenai air ya, air yang ada ataupun di gelas ya, sehingga terlihat di sini sedotannya itu menjadi bengkok ke dalam gelas. Nah, dari peristiwa itu nanti ya kalian Bapak kasih LKPD ataupun kerja kelompok ya, nanti masing-masing dari cerita itu kalian tentukan ya berdasarkan pengalaman Siti ya. Jadi dari pengalaman Siti, sebutkan sifat-sifat cahaya yang dapat kamu temukan dari peristiwa tadi Siti ya, yang dia duduk di ruang tamu, kemudian tadi sambil membaca buku ya, terus ada cahaya yang masuk ke rumahnya. Dia mencoba mengambil daripada kaca ya untuk dipantulkan ke tembok, dan juga cahaya dia center, artinya ke gelas air minum yang ada sedotannya ya. Jadi dari situ kalian coba ya jawab ya, dari masalah Siti kalian jawab masing-masing kelompok ya. Yang pertama, berdasarkan pengalaman Siti, sebutkan sifat-sifat cahaya yang dapat kamu temukan ya. Kemudian jelaskan setiap sifat berdasarkan kejadian yang dialami Siti
Ya, nanti seperti itu ya. Nah, ini tujuan dari pembelajaran ini ya. Tujuannya kalian itu melalui diskusi dan percobaan kamu dapat mendesain percobaan sederhana dan menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan kamu dengan benar. Nanti kamu tujuan dari pembelajaran ini nanti kamu buat percobaan ya dengan ini, dengan bahan-bahan yang kalian udah bawa ya. Kemudian yang putihnya mana nih ya, dengan ini yang kalian udah bawa, nanti kalian buat percobaan. Kemudian percobaan kalian dapat presentasikan di depan kelas ya, kalian masing-masing kelompok ya. Nah, sekarang kalian isi dari kejadian yang tadi ya, kejadian masalah Siti. Yang pertama, berdasarkan pengalaman Siti, sebutkan sifat-sifat cahaya yang dapat kamu temukan. Kemudian jelaskan setiap sifat berdasarkan kejadian yang dialami Siti tadi. Kemudian yang nomor 2, jika kamu menjadi Siti, percobaan sederhana apa yang ingin kamu buat untuk mengetahui lebih banyak tentang cahaya? Ya, sebutkan alat dan bahan yang diperlukan. Jadi kalian berkelompok coba ya selesaikan pertanyaan ini. Ya, jadi kalian bareng-bareng nih ngerjainnya. Ya. Dari ini ditanya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Nah, kalian jawab pertanyaannya di kertas ini ya. Jawabannya nomor 1 dan nomor 2. Jawab bareng-bareng, coba kalian diskusikan apa jawaban yang benar. Ya, silakan. Kalian kerjakan bareng-bareng. Tadi pertanyaannya. Jangan lupa jawabannya tulis ya, kelompok berapa, kemudian namanya juga siapa aja namanya. Tulis dulu kelompoknya, tulis tadi. Tulis dulu kelompoknya dulu, kelompoknya tulis. Kelompoknya tulis, terus nama. Baru 20 menit, 70 menit. Diskusi kalian berkelompok coba isinya apa siangnya.
24. Iya jawaban. Jawaban. Ayo diskusi. Kan sifat-sifat cahaya ada 5 ya. Jadi dari placenta di sini yang masalah di sini atau ada gambaran kan kalian anggap saja itu kamu Siti ya. Kalau kamu bayangkan kamu itu di situ ada sifat-sifat ya, sifat-sifat cahaya apa aja yang ada ya. Kan kamu udah hafal tuh sifat cahaya ada 5. Ada nggak di situ sifat cahaya yang di masalah Siti di cerita Siti ada enggak? Kalau ada tulis ya. Apa tuh ya sifat-sifat cahaya yang ada di pengalaman Siti mungkin apakah ada 2, apakah ada 3 ya. Cuman harus sesuai dengan tadi masalah Siti ya, yang ada di dalam ruang kamu ya. Bagaimana coba? Ayo coba temennya dibantuin, boleh kasih pendapat atau yang nulis, yang berpikir berjawab. Terus di situ tadi seandainya kelompok kalian ya di Siti ya, bagaimana tuh ya untuk lebih mengetahui tentang cahaya kalian mau melakukan percobaan apa ya, silakan. Kalau tadi percobaan Siti itu pakai cahaya ya, pakai tadi memakai cermin ya. Tadi gitu memakai cermin, kamu pakai apa? Ada lagi pakai cermin kecil. Nah, kamu gunakan apa lagi? Percobaan apa lagi? Silakan. Terserah, pokoknya yang ada di kejadian tadi masalah cerita Siti ada berapa itu? Ada berapa yang ada masuk di situ sifat-sifat cahayanya? Enggak semua harus ditulis ya, sesuai kejadian.
Dari kejadian di Siti ya. Dari kejadian Siti. Nanti baru kamu buat percobaan nanti. Nanti buat percobaannya. Ya, tempat main. Coba jawabin dulu dari cerita yang tadi. Tadi mangga itu ya. Yang bahasa ini dulu, ini dulu. Ada enggak yang cahaya yang diuraikan? Ada enggak dengan cahaya yang sifat-sifat? Ada enggak cahaya yang menembus ke jernih? Ya, enggak. Gitu. Kalian teliti lagi ya cerita tadi di sini, kejadian ataupun peristiwa tadi di sini. Kalian coba kalian pahami lagi. Ya, jadi apa yang terjadi ya? Di cerita ataupun tadi masalah di sini apa yang terjadi ya? Jadi tidak semua
Tidak semua sifat-sifat cahaya ditulis. Kalian tentukan. Kan ada 5 sifat-sifat cahaya. Kalian tentukan masuknya kemana. Ya, masuknya kemana? Coba temennya bantuin. Coba. Kalian nanya nih ke teman kalian. Ya, kerja sama namanya juga. Kelompok. Kira-kira betul enggak? Ya. Coba. Pokoknya kalian baca lagi. Ya, masalahnya baca dulu. Ya, pertanyaannya apa tadi di situ? Ya. Sifat-sifat cahaya yang ditemukan ya, apa aja bebas kalian ya, nggak semuanya harus ditulis yang ada di kejadiannya apa aja. Dan kalian udah apa? Cahaya dapat merawat kulit, cahaya dapat menyembuhkan benda bening, cahaya dapat ditampilkan, cahaya dapat diuraikan. Ya, cahaya dapat dibiarkan, dapat diuraikan. Ada 5. Jadi dari cerita itu apa yang cocok? Ya, sifat-sifat cahayanya. Coba kalian berdiskusi dengan teman kalian.
3 ya. Kelompok 3 belum selesai ya. Kita tunggu kelompok 3. Tinggal satu kelompok lagi ya. Jadi ya, kita tunggu dulu ya. Siapkan satu atau dua orang ya untuk menjelaskan jawaban kalian ke depan kelas ya. Kalau di depan nanti ya. Kalian siapkan kalian siapa yang mau menjelaskan jawabannya. Tinggal bacain aja jawabannya. Kalian bacain aja. Ya, pertanyaan bacain, jawabannya bacain. Kita tinggal tunggu. Iya, boleh. Lagi. Nanti kamu maju semua nggak apa-apa. Nanti jualan, kamu bacain aja. Bacain soalnya. Iya. Nanti maju semua ya. Nanti yang bacain paling siapa yang jawab siapa. Nah. Udah kelompok 3. Kelompok 3. Udah ya, coba sekarang kelompok 1 coba depan semuanya. Ayo, kelompok 1. Ya, perhatikan yang lain, perhatikan nanti gantian ya, perhatikan. Ayo mari. Ini. Siapa yang mau bacain? Nah. Ya, perhatikan. Ayo, pertanyaannya nanti apa? Bacain yang kuat. Ya, perhatikan. Jawabannya apa? Nomor 1, cahaya dan warna. Nomor 2, sudah benar. Ya.
Tadi pertanyaannya mana? Pertanyaannya betul Pak. Pertanyaannya. Ya kelompok tadi 24 coba. Kejadian Siti ya percobaannya, kemudian kalian jawab ya daripada kejadian apa saja ya, sifat-sifat cahaya apa saja yang ada di cerita atau masalah Siti. Nah sekarang kalian tunjukkan coba. Nah sekarang kita mencoba praktikkan ya, kita mencoba. Nanti kalian tuliskan hasil percobaan kalian dengan sinar senter dari baterai yang kalian bawa, kemudian dengan gelasnya ya, ataupun kalian isikan air. Coba kalian sekarang ini ya, kalian isikan airnya ya, nanti kalian senter ya. Airnya ada banyak, kalau bisa sampai penuh ya. Ya, satu gelas aja jangan disini. Ayo sekarang boleh kalian mencoba. Ya, kayak gini. Ya. Nanti kalian kasih sedotannya di dalam. Coba sedotannya di dalam, apakah yang terjadi? Ya, nanti kemudian dengan senter cahayanya coba begini. Ya, nanti kalian senter apa yang terjadi ya dari percobaan kalian ya. Dari percobaan ini kalian tentukan ya apakah yang terjadi ya. Coba kalian isi di luar yang Bapak kasih masing-masing percobaannya ya. Nah, kalian isi di sini ya. Ya, yang Bapak kasih. Ya, tadi kan tugasnya tulislah hasil dari percobaan kalian. Ya, percobaan kamu nih, kelompok kamu, apakah yang terjadi? Ya, atau sifat-sifat cahaya apa yang timbul dari percobaan kalian? Ya. Tulis di sini. Coba. Apa yang terjadi ya bang belakang dan kamu silakan tentang apa ya silakan. Nah lagi apa yang terjadi ya, sedotannya kamu lihat itu nampaknya bagaimana, apa yang terjadi silakan ya. Diisi di luar ini, coba kalian lihat. Kalian tulis percobaan kalian itu hasilnya bagaimana? Ayo.
nanti apa yang terjadi, tulis. Ya, tulis. Hebat. Ya. Jadi pokoknya dari percobaan kalian dengan gelas yang berisi air minum atau air mineral, ya, kemudian kalian taruh sedotan, apakah yang terjadi? Ya, di situ. Terus juga apa yang kalian lihat tulis, kemudian juga apakah yang terjadi kalian tulis. Ya. Kemudian dengan kalian center juga dengan cahaya apa yang terjadi. Ya.
Kalian sudah mencoba ataupun percobaan kalian. Coba senternya semuanya dimatikan, senternya semua dimatikan. Kalian nanti presentasikan ke depan, ya, jelaskan percobaan hasil percobaan kalian apakah yang terjadi ya dengan air mineral yang kalian taruh dengan sedotannya, masukkan sedotan, kemudian kalian deter dengan cahaya apakah yang terjadi. Coba kelompok 1, coba ke depan, jelaskan apa yang terjadi. Ayo, kelompok 1. Coba yang lain. Yang lain. Coba senternya dimatikan, senternya dimatikan, senternya. Coba perhatikan. Kamu boleh ini duduk ini. Kamu boleh lihat ini namanya. Ya, perhatikan. Ini. Coba. Siapa mau ya, perhatikan semuanya, perhatikan temannya. Perhatikan. Ya, coba temannya. Coba, apa yang terjadi tadi percobaan yang kamu dapat apa? Buram. Apanya buram? Airnya buram. Terus kemudian apa lagi yang terjadi? Sedotannya bengkok. Sedotannya bengkok. Apa lagi? Cahaya dapat keluar. Terus lagi? Cahaya dapat menembus tabur bening. Cahaya dapat menembus tabur bening. Nah, ini dari kelompok 1. Ya, tadi sudah menulis ataupun hasil percobaannya. Ya, ada yang sama enggak kira-kira sama kalian ini? Enggak, ya. Nah, udah bagus ya. Tadi ada dari percobaannya ada 4. Dia dapat menjawab 4 yang terjadi apa saja kejadian, 4 kejadian ya. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2, coba jawabannya bagaimana? Kelompok 2. Dari kejadian yang tadi, apa saja kamu dapatkan dari percobaan kamu tadi? Yang 1, sedotannya terlihat bengkok ya. Terus Terlihat cahaya bergelombang. cahayanya bergelombang. Terlihat pelangi katanya, ada pelangi. Ya, tadi dari percobaannya. Terlihat garis. Terlihat garis. Garis apa ini? Garis apa? Garis panjang. Ya, terima kasih ya. Kita kasih tepuk tangan. Kelompok 3, coba gantian yang bacakan. Coba. Ada pelangi. Ya, tadi kalian ada yang pelangi. Sini geser. Ya. Tadi apa saja dari percobaan kamu? Coba yang lain perhatikan. Ya, percobaan kamu apa tadi yang kamu dapat? Sedotan sama bengkok tadi kamu juga ada ya. Terus kemudian bening. Terus tadi percobaannya kan cuma center cahaya, nggak ada yang cuma kayak kemarin kan? Ya, ada yang menanggapi? Ya, kurang apa? Ya, tadi sedikit kurang tepat ya tadi jawabannya. Ya, tapi bagus ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Terus kelompok 4, coba. Bagaimana jawabannya? Ini. Ya, coba. Kelompok 4.
kalian sudah mencoba ataupun percobaan masing-masing. Tentunya tadi jawaban dari masing-masing kelompok berbeda-beda ya. Ada yang terbentuk pelangi, ya, ada yang bergelombang. Kemudian juga cahayanya macam-macam tadi kalian. Ya, dari percobaan kalian jawabannya. Ya, sekarang coba sama-sama ya kita simpulkan ya tadi daripada nah, ketika sekarang ya kita coba simpulkan yang pertama ya tadi hasil kalian yang pertama ya. Dari kejadian Siti ya kelompok yang pertama ya perhatikan coba perhatikan kita simpulkan sama-sama ya. Yang pertama kelompok pertama itu dari kejadian Siti coba dari kejadian Siti itu Siti tadi ada apa saja? Cahaya masuk melalui kaca ataupun jendela ya itu menembus nggak? Jadi apa tuh jawabannya? Ya berarti yang pertama sifat cahayanya apa? Nomor 1 satu apa tadi? Dapat? Pertama kan dia cahayanya masuk ya cahaya dapat berangkat lurus tadi pertama ada tuh cahaya tadi dari kejadian Siti ya ceritanya tadi berarti cahaya dapat merambat lurus masuk tuh tadi ya satu. Terus lagi nomor 2 apa lagi? Tadi tembus kaca enggak? Tembus kaca enggak tadi? Berarti cahaya dapat menembus benda bening ya. Apalagi setelah itu kejadiannya apa lagi? Cahaya dapat dipantulkan. Tadi ada yang dipantulkan dari mana? Dari kaca. Tadi dia ada kaca kecil ya. Kemudian dipantulkan kemana tadi? Berarti dinding atau tembok. Berarti ada di sini cahaya dapat dipantulkan ya. Ada apa lagi? Tadi ada lagi enggak? Selain dipantulkan ada lagi enggak? Tadi cahaya. Tadi yang di gelas tadi. Tadi coba cerita situ tadi. Apa lagi? Nah, ini yang gelas berisi air. Sedotan terlihat bengkok, itu apa namanya? Hah? Apa? Dapat apa? Cahaya dapat apa dari jawaban itu? Dapat dibiaskan, ya. Cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini jawaban tadi ya kalian dari
masalah atau kejadian si Siti ini. Nah, cahaya dapat menghambat lurus, kemudian juga menembus benda-bening. Benda-beningnya apa tadi? Kaca. Kemudian cahaya dapat dipantulkan tadi ke dinding atau tembok. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Mana biaskannya tadi? Jadi bengkok itu sedotannya. Nah, ini jawabannya yang betul. Tadi ada juga teman kalian ya, ada yang betul tadi ya. Nah, kemudian tadi yang percobaan kalian nih ya, yang bareng-bareng tadi. Nah, itu tadi percobaan kalian itu apa yang terjadi ya. Tadi kalian masukkan senter cahaya. Ya, itu yang terjadi adalah cahaya dapat dibiaskan ya. Dapat dibiaskan. Ya, enggak ada terjadinya pelangi, bukan. Kalau pelangi nanti jawabnya diuraikan ya. Enggak terjadi pelangi. Nah, sampai sini mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Ya, untuk pelajaran yang akan datang ya, pelajaran yang akan datang itu ya nanti nah, kita akan mempelajari tentang indera penglihatan ya, ada manusia. Itu nanti pelajaran yang akan datang, yaitu adalah kita akan membahas materi atau pelajaran tentang indera penglihatan pada manusia. Nah, untuk itu ya cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian dapat memahami. Ya, untuk itu sekarang kita siap-siap di beres-beres, kita berdoa kemudian. Ya, boleh kalian beres-beres. Ya, beres-beres. Maka seorang ke depan, kayaknya siapkan ya, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Duduk yang rapi dulu, duduk yang rapi.